Perkenalkan, nama saya Miftahul Fitri Nurirohmah. Di sini saya akan mereview sebuah buku yaitu yang berjudul Pemberontakan Petani Banten untuk memenuhi tugas mata kuliah historiografi. Nah, buku Pemberontakan Petani Banten ini karya Profesor Dr. Sartono Kartodirjo yang diterjemahkan oleh Hasan Basari. Nah, judul asli dari buku ini yaitu The Peasant Revolt of Banten in 1888. Nah, buku ini cetakan pertamanya yaitu pada tahun 1984 dan diterbitkan oleh PT Dunia Pustaka Jaya di Jakarta. Jumlah halaman dari buku ini yaitu 508. Dan buku Pemberontakan Petani Banten ini termasuk ke dalam historiografi modern. Nah, karya historiografi ini merupakan sejarah gerakan sosial dan petani di Indonesia. Nah, tulisan ini merupakan antitesis yang ditulis sebagai kritik terhadap historiografi kolonial Belanda sentris dan yang menganggap bahwa rakyat dan petani itu tidak memerankan atau berperan pasif dalam sejarah Indonesia. Namun setelah terjadinya pemberontakan ini itu membuktikan bahwa petani itu juga memainkan peran dalam sejarah Indonesia. Nah, pemberontakan ini terjadi akibat masuknya sistem perekonomian Barat, yaitu yang mengubah tatanan sistem tradisional menjadi lebih modern. Nah, hal ini itu membuat rakyat menderita karena petani itu membayar pajak, terus diberlakukannya sistem tanam paksa dan masalah kepemilikan lahan dan masih banyak lagi masalah-masalah lainnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas yaitu pada bab 5 tentang kebangunan agama. Nah, salah satu aspek dari masalah yang diketengahkan dalam studi ini yaitu tentang latar belakang keagamaan pemberontakan di Banten. Nah, bagian akhir pada abad 19 merupakan salah satu periode di mana terjadinya kebangkitan kembali keagamaan. Nah, di sini juga dijelaskan terjadinya kebangkitan kembali agama yang membuat banyak orang-orang berhaji. Nah, kaum haji itu dianggap suatu bahaya yang potensial bagi penguasa kolonial sejauh mereka dapat memimpin gerakan. Nah, dengan adanya orang yang berangkat haji ke Mekah akan memunculkan rasa khawatir pada kolonial Belanda karena orang-orang yang pulang tentunya akan membawa semangat kebesaran dan keagungan Islam. Nah, kiai dianggap memiliki wibawa dan memiliki kehormatan penting di dalam masyarakat. Nah, tidak heran bahwa dakwah-dakwah ini nantinya akan memunculkan pemberontakan terhadap penguasa kafir. Selain itu, banyaknya orang berhaji, kebangunan agama ini juga ditandai dengan banyaknya dibangun pesantren di Pulau Jawa sebagai tempat pendidikan dan pembelajaran oleh orang-orang yang memiliki semangat kebangkitan agama. Dan yang terakhir yaitu yang paling vital dari gerakan keagamaan adalah bangkitnya kembali mistik Islam seperti yang menjelma dalam tarekat Islam. Nah, tarekat Islam merupakan alat yang baik untuk mengorganisasikan gerakan keagamaan dan menyelenggarakan indoktrinasi tentang cita-cita kebangkitan kembali. Nah, di Pulau Jawa pada abad 19 hanya ada 3 tarekat Islam, yaitu Qadiriyah, Naksabandiyah, dan Satariyah. Puncak dari gerakan tarekat tersebut adalah munculnya persaingan antara tarekat-tarekat tersebut, di mana tarekat ini menjadi tombak dari protes religio-politik terhadap situasi kolonial. Nah, selain itu, ciri yang lazim dari gerakan kebangunan agama adanya ide gerakan milenari karena dapat dibuktikan bahwa pemberontakan itu kental dengan ramalan akan tibanya Imam Mahdi. Selain itu disebutkan juga akan segera tibanya kiamat dan bencana di alam. Di samping itu, gerakan pemberontakan ini bukan hanya sebagai gerakan kebangkitan keagamaan, melainkan juga sebagai bentuk protes politik yang lahir dari kekhawatiran dan kebencian terhadap Barat dan terhadap ancaman pengaruh Barat yang terus mendesak.
Nah, usaha-usaha untuk mengusir Belanda dari Indonesia menimbulkan pemberontakan-pemberontakan hebat. Namun hal ini tidak berlangsung lama dan hanya dalam lingkup yang terbatas. Sebaliknya, dampak kebangkitan keagamaan terhadap reorientasi keyakinan dan praktek beragama menjadi lebih kekal. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan pada bab 6. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.